Kami akan memberitahu. Oh, oke, sudah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YC Talks. Hari ini episode Selasa 15 Februari 2022. Dan masih bersama Bang Rudy, Second Burn Band. Dan kita tadi udah ngobrol, ngalor ngidur, banyak banget cerita. Mulai dari soal Second Burn Band dan juga sampai ke personal Bang Rudy sendiri. Oke, sekarang lanjut, masih ada 3 pertanyaan lagi sih yang 3 tema yang mau kita obrolin. Yang pertama adalah seiring dengan kemarin bertambah usia Balikpapan yang ke 125 tahun, itu Bapak Wali Kota mencanangkan beberapa aspek yang akan segera difokuskan untuk dikerjakan tahun ini. Salah satunya adalah lebih memberi perhatian lebih kepada industri musik yang menjadi diharapkan bisa menjadi salah satu motor industri kreatif Balikpapan. Dari pandangan seorang Bang Rudy yang sudah menjalani industri musik sendiri, udah jadi bisa dibilang sudah menjadi pemasukan atau gantungan hidup ya. Apa sih bahasa Indonesianya? Kok gue berantakan banget sih bahasa Indonesianya. Oke. Mungkin nggak sih Bang, Balikpapan itu industri kreatifnya dimotori oleh musisi atau industri musik anak daerah Balikpapan? Sangat mungkin. Sangat potensi mungkin. di sini sangat mungkin, dan itu berita baik sekali ya tadi dari wali kota ya. Yes, Bapak Wali Kota itu Pak Rahmat Masud. itu harus disambut berita itu dengan semangat, dengan serius, dan potensi teman-teman musisi Balikpapan ini sangat bagus sekali. Masalahnya mungkin perlu dukungan. Nah, ini sekarang dapat dukungan nih. Okay. Kalau ada berita itu dapat dukungan, ayo, itu pasti bisa. Apalagi sudah ke depan ini akan segera menjadi ibu kota penyangga dari ibu kota negara. Itu dia, sangat bisa. Dan saya berharap dan itu akan bisa dilakukan lah. Okay. Untuk teman-teman musisi Balikpapan, ayo udah mulai berpikir serius. Sekali lagi yang terpenting adalah kekompakan. Kompak. Jangan sampai di dalam personil itu sendiri ada yang mungkin ya wajar, di dalam musik itu kan biasanya ada persaingan, ada apa, ada perbedaan. Yang terpenting kita saling menghormati aja, saling menghargai teman, saling menghormati, ya bekerja sama dengan musik itu sendiri sama teman gitu. Oke. Sebagai masukan kepada pemerintah Kota Balikpapan, mungkin bisa dibilang Abang kan sudah professional musician nih. Apa sih yang harus mereka berikan? Fasilitas apa nih yang paling menjadi urgent yang dibutuhkan oleh, menurut dari pandangan Abang ya, teman-teman musisi di Balikpapan ini butuh apa nih? Ya, yang secara realnya. Mungkin kalau semangat, kita semua bisa bilang semangat, tapi realnya ya, wadah untuk karya itu sendiri, karya musik itu sendiri, wadah. Apakah mungkin ada studio, satu latihan, betul, terus ada wadah perkumpulan musik itu sendiri yang memang dikoordinir, yang di dalamnya musisi Balikpapan, terus dilindungi oleh ada pelindung dari pejabat, dari wali kota itu, terus ya disupport untuk perkembangan musik itu gitu. Dan mudah-mudahan dengan adanya tadi saya dengar pernyataan dari lokal itu bisa terrealisasi buat teman-teman musisi Balikpapan. Sebenarnya kalau dibilang wadah bersilaturahmi atau wadah organisasi di Balikpapan ada beberapa, let's say seperti apa ya, paguyuban komunitas musisi Balikpapan tuh sudah ada. Mungkin harus lebih di saya lihat memang di Balikpapan banyak ya, komunitas tuh banyak. Ada komunitas musik, ada komunitas musisi Balikpapan, KMB, terus ada Bajadu, ada Kontengan. Nah, dengan adanya komunitas ini, yang terpenting lagi ya juga saling menghormati, saling menghargai, saling mendukung apabila di salah satu di komunitas ini ada yang
ada yang mungkin melaksanakan atau melakukan event-event didukung, sehingga sukses event-event yang dilakukan oleh komunitas-komunitas itu gitu loh. Mungkin Gitu. ada jadwal. Boleh berbeda di satu komunitas ini, tapi saling mendukung. Jangan mungkin ya kompak itu sendiri sama komunitas. Seperti itulah. Harus juga pemerintah memberikan wadah fasilitas sebagai mediator ya Iya, Bang, kalau ada apa-apa, tempat berlatih Iya. juga. Publisher juga perlu sih sebenarnya sekarang, kayak siapa-siapa saja yang mengerti tentang dunia digital, bagaimana Iya, meng-up dan betul. meng-brand image seluruh Betul, musisi di betul. Balikpapan untuk bisa lebih terdengar secara digital. Cia. betul, Kalau betul. ada yang butuh silakan hubungi 08, oh enggak ya. Oke, sekarang balik lagi ke Bang Rudi. 5 lagu yang sampai sekarang itu menjadi lagu wajib Bang Rudi denger, mau ada playlist di handphone kah, di mobil kah, di mana kah, dan mengapa lagu tersebut? Saya tuh suka dengar lagu Queen, pasti dengar selalu supaya Lagu Queen. lagu-lagu yang hits dari Queen itu sendiri. Bohemian Rhapsody, Don't Stop Me Now, Love of My Life. Love Sekalipun of My sekalipun ada lagu-lagu lain yang juga saya suka dengar. Ya, instrumen jazz, terutama Instrumen instrumen jazz pada alat musik gitar. Ya, itu. Karena saya gitaris, ya saya harus sering mendengar juga. Karena banyak sekarang itu gitaris muda yang kalau kita dengar itu memang, wah ini kita perlu dengar nih. Biar mereka muda-muda, mereka lebih luas bermainnya tuh, ilmunya tuh lebih banyak gitu loh. Mungkin kalau orang zaman dulu dengar pemain gitar ya mungkin hanya sedikit jenis skill bermusiknya, sekarang udah banyak kan. Nah, itu perlu didengarkan juga, Sekalipun mungkin nggak mampu untuk bisa main, tapi perlu didengar juga. Nah itu yang kadang saya dengar lagu-lagunya. Masih bisa nggak mampu main, maksudnya gimana Bang? Sekarang anak sekarang udah jago-jago semua. Anak sekarang mungkin orang-orang tua zaman dulu itu ya bermain ya tidak mampu itu mungkin secara skill ya, apa itu secara teknik, kecepatan dan ya macam-macam. Sekarang udah karena fasilitas penunjang untuk supaya bisa lebih maju itu zaman sekarang gila. Oh gitu, ada yang bisa anak muda lakukan sekarang yang nggak bisa musisi. Secara teknik skill ya, bermain speed, bermain lagu-lagu yang benar progresif, yang apa. Kalau orang tua itu kebanyakan zaman sekarang orang tua itu main manis aja. Oh bukannya malah justru sudah sambil merem, sambil hela nafas gitu? Enggak. Oke. Pemain musik zaman dulu itu sudah sekarang pada tingkat bermain indah aja. Bermain tidak banyak skill yang jelimet, yang memang susah, tapi justru bermain simple aja. Kalau mungkin dia memang sebelumnya punya aliran khusus ya mungkin itu aja sudah ini. Kayak saya misalnya saya main Queen, ya udah saya di situ aja gitu Queen aja. Tapi kalau saya tiba-tiba disuruh main ke grup musik zaman sekarang, jujur saya mungkin udah nggak mampu. Oh pantes, sekarang saya baru relate kenapa kemarin Bapak Sutradara itu bangga banget ikut salah satu challenge yang dilaksanakan oleh siapa ya waktu itu ya, dan dia berhasil main dan ikut di challenge itu, kayak wow aku bisa. Ya kan lu emang gitaris, emang harusnya bisa ya. Oh ternyata begitu. Oke ya, dapat ilmu baru sekarang. Ya Kita kan semakin tua itu kan juga refleks kita aja kan berkurang, terutama refleks tangan kita, kecepatan kita main apa sih pasti berkurang. Oh itu berpengaruh. Iya. Oh berarti, bukannya makin expert. Iya sebenarnya berkurang pasti. Makin ini tuh mungkin rasanya nuansa bermain skill itu sendiri, tapi kecepatan refleksnya itu ya menurun pasti dengan sendirinya. Iya berarti. Kalau misalnya awal masakin sekarang kan gawat. Oh curhat kan biasalah ya Pak ya, namanya juga ibu-ibu rumah tangga era milenial sih ya, kan ada aplikasi online diperbantukan, kenapa kita harus menyusahkan hidup. Oke, tadi baru 3 ya lagunya, 2 lagi yang sampai sekarang masih ada di playlist yang harus didengar, 2 lagi. Ya mungkin kalau ada request lagu kalau kita ada event tertentu yang ada request lagu ya yang sering diminta oleh orang tuh mungkin lagu-lagu yang memang sudah legend, lagi dari lagu Deep Purple, lagu apa yang perlu diingatkan lagi lah, perlu didengar lagi terus gitu loh, sehingga lengket banget gitu loh lagu itu, ya seperti itulah.
Oke, berarti masih kata ngulik itu masih berlaku sampai hari ini ya Bang ya? Ya mungkin mendengarkan saja kita udah pernah ngulik itu lagu supaya nanti nggak lupa. Semakin kita sering mendengarkan, semakin mendapatkan mungkin dari rasa itu sendiri semakin kita bisa tingkatkan. Gitu. Iya, saya ada di lingkungan itu sih. Yang satu hari saya pernah mendengarkan satu lagu Rizky Febrian selama 179 kali. Karena sang suami besok harus event dan bawain lagu itu. Kita dengar dari pagi sampai tengah malam lagu itu diulang sampai bayi saya bisa nyanyi lagu itu. Oke. Sekarang kan lagi ini Bang, lagi istilah mental health tuh lagi dikumandangkan di mana-mana. Enggak ibu rumah tangga, anak muda, segala macam. Mental health untuk seorang musisi profesional menurut Abang tuh pentingnya seberapa urgent sih Bang untuk anak-anak musisi sekarang? Karena beberapa kali saya dengar podcast atau juga dengar obrolan, dengar sampai ada musisi senior sendiri yang langsung menginformasikan kepada saya kalau ada kelas kreatif bikin kelas pendampingan mental health untuk musisi terutama untuk generasi muda, maksudnya musisi yang sekarang termasuk generasi muda. Ada apa sebenarnya dengan mental health musisi sekarang Bang? Itu mental health itu kesehatan secara mental, mungkin yang tidak bisa kontrol emosi, yang kurang beretika apa segala macam. Salah satunya kemarin ada musisi dari luar negeri, Scott, yang dia di atas panggung itu 100% naked. Saya justru baru dengar musik ada berpengaruh terhadap mental yang seperti itu. Musisinya, maksudnya seperti seorang musisi yang kesehatan mental seorang musisi, karena kan seorang musisi kan tampil di atas panggung. Kalau katanya sih ada yang bilang justru kelebihan dari musisi senior yang dulu adalah kalian itu amat sangat pintar menjaga emosi, menjaga etika, attitude di atas panggung. Betul. Berbeda dengan musisi sekarang. Maaf ya, yang memang di atas panggung itu yang penting main musiknya bagus, mau gimana pun ini nggak masalah. Ya itulah mungkin perlu juga musisi muda itu melihat juga, musisi yang sudah senior juga. Saya melihatnya sih untuk apa mungkin karena sudah terlalu terpapar dengan teknologi, mudah mendapatkan informasi apa saja, jadi seperti kehilangan. Mungkin. Makanya juga perlu nah kalau dengan adanya nanti wadah musik itu sendiri juga mungkin nanti ada pembinaan yang ini kali ya. Ya, perlu berarti perlu juga perlu diarahkan juga lah musisi muda itu untuk bukan hanya bermusik aja, tapi mungkin ada hal-hal lain seperti di etika bermusik itu sendiri. Iya, seperti itu. Perlu menghargai walaupun memang sudah sebagus apapun permainan musikalitasnya, tapi yang namanya norma dan etika itu tetap perlu dijunjung sebagai orang timur. Betul sekali. Kalau untuk Bang Rudi, waktu santainya Bang Rudi itu ngapain sih Bang, masih main musik? Mid time-nya. Ya saya kalau di Jakarta itu kalau santainya ya paling saya udah olahraga lah. Tinggal di Jakarta daerah mana Bang? Saya tinggal di Jakarta di MT Haryono. Oh, di MT Haryono, Jakarta. MT Haryono mah ada di Jakarta mana aja Bang? Ya, MT Haryono Jakarta, MT Haryono cuma satu. MT Haryono Jakarta saya kebetulan perbatasan antara Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Di Cawang atas. Oh, Cawang ya. Itu MT Haryono kan, Cawang atas itu. Ya kegiatannya karena di situ saya di apartemen tuh jadi ada palingan berenang, terus sepeda. Ya itulah sehari-hari selain bermusik ya olahraga aja. Karena kesehatan juga buat musisi itu penting. Kesehatan buat musisi itu penting. Abang ngerokok Bang? Alhamdulillah sudah tidak. Sudah tidak lagi merokok. Sudah tidak lagi. Ya memang harusnya ya sudah mulai dipikirkan. Musisi itu ya namanya merokok juga harus dikurangi juga. Apalagi kita merokok itu kan perlu modal. Sekarang bermusik kalau seandainya musik juga bahasanya tidak ada job, tidak apa gimana nanti? Iya. Lebih baik uang. Tapi alasan yang paling masuk akal adalah untuk kesehatan ya Bang ya. Untuk kesehatan juga. Oke. Rencana terdekat Abang dan Second Born minggu depan udah balik, ini langsung on stage atau? Ya masih
kita masih menunggu nih. Ada beberapa event yang masih menunggu nih, gimana ini perkembangan pandemi ini. Ada yang baru lagi Omikron, ada PPKM lagi di Jakarta, sehingga memang masih menunggu. Ada beberapa event yang kita ya sudah menunggu tadi, jadi belum pasti. Biasanya reguler di beberapa kafe terus Di reguler kita semenjak pandemi nggak ada. nggak ada. Reguler terakhir kita di Hotel Sultan. Oh, ada Bang Aib Hasim. Vokalisnya Second Ding Band. sana. Ding sana. Nah, itu vokalis itu. Oh, selamat sore. Kalau di Jakarta masih sore nih ya. Kapan mampir ke Balikpapan? Di Jakarta ketemu satu grup Manakala apa kabar dulu nih? Oh iya, sempat ketemu ya di Apa Kabar Dunia ya. Gitu. Oke. Jadi balik ke sana tinggal menunggu, mudah-mudahan kondisi segera Iya, mudah-mudahan. baik-baik. Kembali kita industri musik kembali berjaya dan Iya. bisa berkarya lagi. Iya. Jadi sekarang masih main live streaming Second Burn enggak? Enggak nih, sekarang udah enggak. Kemarin terakhir ya setahun yang lalu kali ya. Iya, setahun yang lalu. Saya nonton itu, kita nonton ya tapi di YouTube itu ya, nonton ya. Second Sekarang udah enggak ya. Sudah menunggu nasib sambil berdoa. Mm-mm. Ya mungkin ya hikmahnya mungkin lebih bisa fokus di rumah dengan masih tetap latihan sendiri, ibadah juga yang penting Ya juga. harus itu wajib. Berarti sekarang Jadi- yang di Balikpapan anak dan cucu. Ya anak dan cucu. Oke. Boleh Bang disebutkan lagi personel Second Burn sekarang yang Second Burn band yang aktual sekarang itu Bang Rudi, Saya gitar, Rudi, pada gitar, pada bass Bang Kadir, Bang vokalis itu Mas Aib Hasim yang tadi baru bergabung, yang sering pakai topi. pakai topi itu Mas Opi. Oh, Mas Opi. Ya, Opi Danzo, yang main drum Mas Remon Pati. Nah, yang main keyboardnya junior sekali, karena dia baru menggantikan kita yang senior. Suruh nyanyi. Oke, baik. Habis ini kita suruh nyanyi. Oh, yang keyboard tadi personil baru. Personil baru karena yang lama itu Pak Deddy Isman yang salah satu juga pendiri Second Born. Ya beliau memang sudah sepuh juga, sudah sepuh ya, mungkin kita hormati untuk beliau beristirahat lah. Udah sepuh mau istirahat ya udah, ya kita generasi baru lah yang kita cari, ya itu namanya Nanda Rakaswi. Saya pikir Raka Gunting Nanda Rakaswi. anaknya si Bapak Jokowi bukan ya. Itu juga orang Balikpapan. Orang Banjarmasin. Orang Banjarmasin, masih dari Kalimantan. Masih dari Kalimantan juga. Oke deh. Karena permintaan netizen ada sekitar 15.000 netizen yang menginginkan Bang Rudi nyanyi sekarang. Itu Aib Basim suruh nyanyi tuh ngeledek gitu. Tapi enggak kok, berapa kali di sini tampil, wah emang tidak bisa bohong kalau yang namanya sudah megang itu kan ya, langsung auranya beza. Ya sebenarnya ya mau nggak mau sambil main gitar ya nyanyi. Tapi main itu Tapi- juga abang jago ya? Main. Enggak. Orang band itu, anak band itu biasanya musikalitasnya bagus untuk bisa bermain semua alat musik. Bagus bukan berarti dia bisa spesialis memang alat musik itu sendiri, tapi dia bisa. Mungkin kayak Mas Ucok ini juga bisa main keyboard juga, bisa main drum juga. Bisa, Tapi bisa. kan dia spesialisnya gitaris. Dia bisa bongkar-bongkar alat elektronik, Apalagi. terima bongkar tapi nggak terima pasang, bongkar aja bisa. Apalagi. Pasangnya nggak ini dia tidak janji. Oke, jadi enaknya disuruh nyanyi lagu apa ini? Bang Aib masih nonton? Wah, ada ide nyanyi lagu apa mungkin? Kopi Dangdut dulu waktu Second Born Band nyanyi lagu Kopi Dangdut tuh sempat heboh juga ya? Iya, itu lagu itu ya banyak orang senang dengan Second Born lagu itu. Karena perkawinan antara genrenya Queen dan Kopi Dangdut tuh kayak ngedenger lagu dangdut di tengah-tengah Central Park. Jadi dulu ceritanya saya pernah dapat kesempatan untuk ikut exchange students di salah satu negara, Vancouver. Jadi pas begitu kita denger lagu dangdut di sana tuh kayak aduh, kok jadi seneng dangdut, inget Indonesia gitu. Jadi gimana? Jangan berpandai terus, nyanyilah mumpung kada dipotong. Hayah. Artinya adalah
Kalau Apa tuh? Jangan berapa? Jangan kepada maksudnya jangan bercakap terus. jangan ngomong terus. Oh iya. Jangan ngomong terus, nyanyi atuh mumpung nggak dipotong gitu ya. Oke, silakan. Lagunya dong. Maksudnya apa nih? Mumpung belum dipotong nih maksudnya apa nih? Mungkin gini kali. Biasa saya itu kalau nyanyi di second bond diledekin teman-teman. Kalau kamu nyanyi nanti kamu nggak dipotong ini. Oh, fee-nya. Karena kalau saya nyanyi itu orang tuh bubar. Tapi bagus kok kemarin ya. Itu Gitu aja gitu. Maksudnya gitu aja nggak masuk standarnya second born band sih, aneh banget. Bagus saya aja kok. jujur nih ya, sebelum gua Balikpapan kemarin karena ada permintaan teman disuruh main, saya sempat konsultasi terutama sama Mas Saib itu. Mas Saib, ini yang sanak nih di Balikpapan nih gimana nih, suruh nyanyi nih. Coba lagu belajar ya. Oh, harus begini gimana nih, ya sudahlah. Dapat restu. Okay. Tapi kalau udah sekarang ini di podcast ini jangan disuruh nyanyi lah. Ini logonya second born ya, 2B gitu ya, second born. Kayaknya yang ini. Heeh. Nah, tanyakan itu sama si Aib. Ya Bang Aib, itu logonya second born ya, yang jadi profil, jadi PP-nya di IG. Kayaknya sih itu 2B gitu ya. Yo, oke, silakan. Waktu dan tempat. Bang Rudi silakan menyanyikan 3 album. Kita tunggu dari sini bolak-balik. Orang dasarnya bukan penyanyi, disuruh nyanyi. Ntar di sawer. Seriusan ya, tuh Enrik mau sawer tuh dia. Oke. Ada ide, ada request lagu tertentu barangkali, kopi dangdut. Kopi dangdut tuh harus Mas Aib yang harus nyanyi. Oh iya, jangan kopi dangdut kalau gitu. Abang tukang bakso? Abang tukang bakso. Jangan, itu tidak termasuk lagu. Apa dong? Amidai ada masukan? Bang Rudi, kita suruh nyanyi lagu apa? Lagu Prancis atau lagu? Itu lagu kebangsaan itu deh. Kan masih. Iya, ini kan masih aura-aura pelentin ini, pelentin. Oh iya, yayangnya masih ada. Nyanyi buat Yayang dulu. Bebeb. Berhenti. Oke, 1, 2, 3. Nyanyi. Tuh, sudah 17.000 sekarang netizen yang pengen Bang Rudi nyanyi. Lagu apa coba? Lagu ini deh, kalau gitu dalam rangka ulang tahun Balikpapan, lagu himne Balikpapan. Balikpapan malah itu harus si Ucok tuh yang ini. Ya, lagu apa dong Bang? Ayo Bang, ditungguin Bang. Nanti Semua yang ada padamu membuat diriku tiada berdaya, hanyalah untukmu, hanyalah bagimu seluruh hidup dan cintaku. Yeah. Gimana? Udah cukup, itu lagunya pemain drum itu. Bagaimana? Vokalis Bang Aib sudah? Yes atau bagaimana ini? Ibu dan Bapak Dewan Juri? Udah. Oke, gimana? Katanya mau nyanyi. Oh yes, nanti disawer, siap. Jangan lupa di sini bukan Bang Rudi aja, ada Bapak Direktur dan ada supporter dari Om Ida juga. Jadi nyawernya 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sekian podcast kita hari ini di YC Talks. Makasih banyak Bang Rudi udah mampir, udah ngobrol, udah sharing, udah kasih banyak banget cerita yang menginspirasi. Terus pesan terakhir sebelum kita closing untuk teman-teman musisi dari berbagai macam genre, generasi, usia, profesi, bukan profesi, maksudnya instrumen apa yang dipegang segala macam, nanti ditransfer ya Bang. Ingat ya Bang, ada 5 orang Bang. Pesan terakhir juga buat generasi yang sekarang tuh kayak pengen punya karya musik tapi harus mulai dari mana? Ya, pesannya ya tetap semangat terus
berekspresi di musik itu sendiri, berkarya, berani, harus berani dan kompak sesama musisi. Harus kompak. Asah asih asuh. Ya, itulah pokoknya harus semangat, kompak, berani. Musisi Balikpapan pasti bisa. Pasti bisa. Pasti keren. Pasti keren. Oke, makasih banget Bang, sukses. Terima Nanti kasih. kita ngobrol lagi, mampir-mampir lagi, dan semua yang sudah mampir dan nonton YC Talk sore ini makasih banget. Dan jangan lupa mampir ke Yeye Cafe. Hari ini kita buka sampai jam 10. Ada live music ya malam ini ya. Hidupkan musisi Balikpapan. Hidup musisi Balikpapan. Kapan-kapan Bang Aib juga mampir semua. Iya. Second Bond harus disuruh kesini. Harus kesini kita ngobrol. Harus banget. Second Bond harus main di. Harus main di Yeye Cafe. Sekali lagi hari ini Yeye Cafe buka sampai jam 10. Jangan sampai nggak mampir. Malam ini juga ada live music atau enggak? Kalau nggak salah nggak ada deh malam ini karena kita sudah all out malam kemarin. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa dan hidup musisi Balikpapan. Hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Sedap. Bye bye. Salam.